Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan, Dia terlebih besar. Terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku. Kepada hambanya Bapak Evangelis Robin, Ebdal. Yes, terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa Engkaulah yang lebih besar dari segala-segalanya. Engkau yang terbesar di dalam hidup kami, melebihi apapun juga ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami, Engkau juga Juru Selamat kami, Yesus Kristus yang kami imani. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus mencerahkan dan melayakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga suara saya jelas terdengar ya. Memang beda rasanya kalau memimpin ibadah atau khotbah di depan mimbar daripada hanya di layar komputer saja ya, kalau tidak di dalam gedung gereja ya. Tapi bersyukur ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Baik, firman Tuhan pada hari ini kita akan membuka dari Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Mohon slide bisa ditampilkan. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan buat kita sekalian. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Demikianlah nas firman Tuhan. Baik, saudaraku, bulan September ini kita membahas tema pemuritan. Ya, pemuritan adalah sesuatu tema yang serius, yang tidak mudah. Hal pemuritan ini adalah sesuatu hal yang terus digumuli oleh gereja-gereja. Dan tidak banyak gereja yang dapat melakukan proses pemuritan, saudara-saudara, dengan baik. Karena tidak mudah. Pemberitaan Injil lebih cenderung tanda kutip mudah daripada pemuritan. Ibarat seperti seorang ibu ketika mengandung 9 bulan 10 hari kira-kira, lalu kemudian lahirlah si anak. Itu seperti proses kita memberitakan Injil. Tetapi lewat 9 bulan 10 hari itu, setelah anak itu lahir, yang tidak mudah adalah, ya tentunya mengandung pun tidak mudah,
ada risiko besar. Tetapi jauh lebih sulit adalah merawat anak ini, memberi nutrisi, makanan, ya, sandang pangan dan lain sebagainya. Satu proses yang nggak gampang. Karena itu banyak gereja yang mungkin sulit menjalankan proses perawatan, pendidikan terhadap jemaatnya sebagai satu proses pemuritan di dalam gereja, saudara. Padahal begitu banyak ayat-ayat kitab suci dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang sudah memberikan contoh pentingnya pemuritan, tetapi banyak gereja yang belum bisa menjalankan pentingnya discipleship ini. Contoh, Tuhan Yesus sendiri memuridkan 12 murid, ya. Lalu kemudian Paulus memuridkan Timotius, dan teks yang kita baca pada hari ini, Musa yang memuridkan Yosua, saudara-saudara. Jadi di dalam ayat yang pertama, ketika Musa sudah dipanggil Tuhan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Nah, ini menarik. Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan Yosua adalah abdinya Musa, hambanya Musa, ya. Padahal hamba dalam pengertian di sini bukan hamba yang terlalu buruk atau hina, karena Yosua itu sesungguhnya juga adalah panglima perang. Seperti yang di dalam judul kita hari ini, tema kita, Yosua menjadi panglima yang hebat karena dimuridkan Musa. Next. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di sini bahwa ternyata proses bahwa Yosua ini, kita bisa melihat bahwa dia menjadi panglima yang hebat karena dimuridkan oleh Musa, saudara-saudara. Itu adalah satu proses di mana Musa menjadi murid Tuhan, ya, yang tunduk belajar di bawah kaki Tuhan, lalu Musa memuridkan Yosua. Nah, ini ya. Padahal Yosua itu adalah panglima bagi orang Israel. Itu ibarat kalau zaman sekarang ajudan, ya. Jadi kita lihat di sini ya, proses pemuritan Yosua oleh Musa itu, pertama-tama dikatakan bahwa Yosua memang diangkat menjadi panglima, tetapi juga Yosua adalah sekaligus ajudannya Musa. Nah, kalau kita lihat zaman-zaman di negara kita, ya, apalagi zamannya Pak Harto, ya, menjadi ajudan itu, wah, itu saudara, satu penghargaan, satu penghormatan, karena menjadi ajudan itu berarti spesial, melayani presiden. Dan kalau sudah jadi ajudan presiden, nah, karirnya suatu saat akan mentereng, akan diangkat menjadi pemimpin. Bahkan sampai sekarang zaman Pak Jokowi pun banyak ajudan-ajudan presiden yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang penting di negara kita. Nah, inilah yang kita lihat bahwa tidak sembarangan bagaimana Yosua yang adalah panglima perang, tapi juga hambanya, abdinya Musa. Nah, kalau kita lihat bagaimana di situ, di dalam gambar berikutnya, kita lihat bagaimana Yosua itu adalah panglima perang. Ya, ingat peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab pada waktu mereka ingin berperang dengan suku Amalek, saudara. Bagaimana Musa dikatakan berdiri di satu bukit dan kemudian dia mengangkat tangannya, tongkat yang dipegangnya, saudara-saudara, dan kalau capek ditopang sama Harun dan juga Hur. Tetapi yang berperang di depan, yang maju, itu Yosua, saudara-saudara. Kalau Musa turun tangannya, maka mundurlah, ya, kalah Israel. Tapi kalau Musa mengangkat lagi tangannya, maka di situ mereka ada kekuatan roh Tuhan. Maka Israel menang terhadap musuhnya, saudara. Nah, di sini kita melihat bagaimana kedekatan hubungan Musa dan Yosua itu begitu sangat istimewa, saudara-saudara. Bahkan dikatakan bahwa pada waktu Musa menerima loh batu di atas gunung Sinai, satu-satunya orang yang dibawa Musa ke bukit, ya, atas bukit, bukan puncak,
Karena Musa naik ke puncak, tapi Yosua menunggu di bawah, tapi orang Israel di bawah lagi di dataran. Hanya Yosua lah yang di bawah, bukan yang lain-lain. Bukan Kaleb, bukan yang lain. Nah, di sini kita melihat hubungan yang istimewa itu. Itu alasan kedua, mengapa Yosua ini menjadi spesial dan diangkat oleh Musa kemudian menjadi pemimpin diteguhkan, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah pada waktu mereka mau masuk ke tanah Kanaan, di situ Musa memilih 12 pengintai. Dan kita tahu ceritanya dari sejak sekolah minggu, saudaraku, ya, bagaimana 10 orang pengintai takut melihat bangsa Enak, ya, namanya sih bangsa Enak, ya, tapi nggak enak begitu, ya. Begitu besar-besar, beringas, buas sehingga mereka ciut nyalinya, dan hanya Kaleb serta Yosua yang optimis, yang yakin bahwa tanah itu yang dijanjikan itu adalah mereka akan bisa masuk karena pertolongan Tuhan. Jadi mereka tidak perlu takut, tidak perlu ciut nyalinya menghadapi bangsa Enak yang ada di sana, saudara. Nah, maka di sini kita melihat bagaimana hubungan ini begitu spesial. Artinya Musa sudah mengkader Yosua sejak masih muda, ya, sehingga dia dinobatkan menjadi panglima dan bahkan kemudian dipercaya untuk mendampingi Musa untuk menerima loh batu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada akhirnya di dalam ayat yang ketiga Tuhan menegaskan, mengatakan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, di sini sungguh luar biasa, saudara, bahwa panggilan Allah terhadap Yosua disertai dengan setiap janji Tuhan, ya, bahwa kesuksesan Musa juga akan diterima Yosua hingga ia akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara, jadi kesuksesan Musa akan didapatkan oleh Yosua juga, bahwa Tuhan tidak mengingkari janjinya seperti yang telah diberikan kepada Abraham waktu awal diberikan, yaitu untuk masuk ke tanah Kanaan, ya. Lalu kepada Ishak dan Yakub, dan hingga kepada Musa, dan saat ini Yosua lah yang akan membawanya di depan matanya untuk masuk ke tanah Kanaan itu sebagai tanah perjanjian, saudara. Ya, berikutnya. Nah, ini kita lihat bagaimana kesuksesan Musa itu, saudara. Bahwa ada janji di sana, saudara, ya. Lalu dia dalam ayat yang ke-7 juga dikatakan, berikutnya, ada syarat, saudara, ya. Janji Tuhan itu memang indah, sangat melegakan, tetapi bukan seolah-olah itu sebagai sesuatu yang didapat hanya begitu saja. Tentunya Tuhan memberikan satu syarat. Nah, ini yang disebut dengan covenant of work, perjanjian kerja, di mana Tuhan memberikan satu perjanjiannya, tetapi ada sesuatu usaha yang harus dikerjakan. Nah, ayat yang ke-7, kalau kita lihat dikatakan, mari kita baca. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, jadi janji Tuhan itu harus disertai dengan satu komitmen untuk obey, untuk taat. Menjadi murid itu adalah menjadi seorang yang mentaati perintah gurunya. Dan sang guru agung itu adalah Tuhan sendiri. Musa memang menjadi mentornya, gurunya, tuannya, tetapi tuan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Ya, ini memang adalah khotbah biografi, saudara. Tetapi kelemahan-kelemahan orang dalam khotbah biografi adalah
menekankan si tokohnya, termasuk juga cerita-cerita sekolah minggu, maaf ya, yang jadi guru sekolah minggu harus hati-hati. Jangan kita fokus kepada tokohnya, fokus kepada Tuhan, sang pemberi mandat. Bukan Yosuanya yang kita lihat, yang kita bicarakan di sini, tetapi bagaimana Tuhan bekerja. Dan Yosua itu hanya hamba yang mentaati firman Tuhan. Sehingga di sini kita melihat bahwa Allah menjamin dengan janjinya. Tetapi sebagai murid Tuhan, Yosua juga dituntut untuk menaati perintah Allah sebagaimana Musa juga, ya. Walaupun Musa memang pada akhirnya tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, ya, hanya melihat dari jauh saja, bayang-bayang tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Tetapi yang bisa masuk adalah Yosua, ya. Padahal Musa itu orang yang paling lembut hati loh, ya. Orang paling lembut hati aja ketika melihat Israel yang seperti itu bisa marah, dan itu yang membuatnya kemudian tidak berhasil masuk ke tanah Kanaan. Dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi proses menjadi murid adalah satu proses ketaatan, saudara. Proses ketaatan seumur hidup. Nah, artinya di sini saudara-saudara bahwa ternyata bagaimana Musa mengkadir Yosua sejak awal. Proses pengkaderan ini, ya, sungguh luar biasa, ya. Ini yang harus kita lihat, saudara. Memang di dalam cerita bangsa-bangsa lain ada juga cerita tentang proses atau regenerasi dari seorang guru kepada murid, dan mereka berhasil dan sangat hebat sekali. Murid bahkan bisa lebih hebat daripada gurunya, atau kadang-kadang tidak juga, saudara. Nah, berikutnya, nah di sini kita melihat bahwa di dalam cerita Yunani kuno, saudara, ada 3 besar yang dipuja-puji sebagai filsuf yang hebat di dalam cerita Yunani klasik, saudara, ya, yaitu Sokrates sebagai guru yang paling agung dari antara semua guru, saudara. Nah, itu adalah cabang-cabangnya, saudara. 3 cabang. Lalu 3 cabang itu yang paling besar adalah cabang yang pertama ketika Sokrates memuridkan Plato. Jadi semua ilmu Sokrates itu dipahami oleh Plato. Sokrates tidak menulis pikirannya dalam satu buku, tapi pikiran Sokrates itu ditulis oleh Plato. Wah, hebat ya. Tetapi kemudian Plato memuridkan Aristoteles. Walaupun pandangan Aristoteles ini berbeda dengan Plato, dia berani berbeda, dia berani berkontra dengan gurunya. Jadi murid yang hebat itu nggak selamanya manut, nunduk. Salah kalau kita menganggap murid itu. Tetapi murid itu adalah dia menghormati gurunya. Aristoteles menghormati Plato, tetapi dia juga memiliki sesuatu paham, pandangan, pemikiran yang luar biasa, dan dia berhasil memberikan argumen-argumennya, saudara, sehingga dia juga menjadi orang besar. Hebat, bukan? Inilah yang namanya proses pemuritan. Proses pemuritan bukan berarti menjadi murid seseorang kita harus saklek seperti dia, kopiannya dia. Nah, gitu ya. Ini yang saya alami dulu waktu saya masih mahasiswa dan melayani di gereja. Waktu saya lulus jadi mahasiswa, melayani di gereja beberapa tahun. Pemimpin gereja menuntut kita menjadi kopiannya beliau, ya. Kalau berbeda dikit berarti bukan reform. Reform itu harus seperti ini, seperti yang digariskan. Nah itu adalah sesuatu yang keliru kalau kita lihat di sini. Menjadi murid bukan berarti harus mutlak mengkopi gurunya, tetapi bagaimana si murid ini berhasil menelurkan ide-ide, bahkan kalau bisa merumuskan sesuatu pemikiran. Nah, saudara, akhirnya di situ kita lihat bagaimana proses murid yang dimuridkan. Nah, berikutnya, kalau itu tadi di barat, di Yunani kuno, ya. Sekarang kita lihat proses itu adalah di timur, saudara-saudara, di mana
Konfusius ya memiliki murid namanya Mencius. Ya, mereka lahir atau ada di dalam abad 300 tahun 371 sebelum Masehi, dan juga Sun Tzu, saudara-saudara. Nah, ini pun menarik saudara, bahwa Konfusius sebagai guru berbeda pendapat dengan muridnya, dalam hal ini Mencius. Kalau Konfusius mengatakan bahwa natur kodrat manusia itu pada dasarnya baik, tetapi muridnya Mencius mengatakan tidak, natur atau kodrat manusia itu pada waktu lahir pada dasarnya jahat. Nah, yang benar yang mana nih? Yang lebih alkitabiah? Ternyata yang lebih alkitabiah, kalau bicara tentang alkitabiah ya pandangan Mencius ini, bahwa pada dasarnya semua manusia sudah berdosa, sudah jahat. Jadi ada pemahaman yang berbeda di sini saudara-saudara ya. Jadi bagaimana guru besar ya Kong Lao Tse itu Mencius Konfusius adalah seorang guru besar yang melahirkan murid-murid yang agung, saudara-saudara. Nah, namun saudara, apa yang menjadi perbedaan? Saya bukan hanya mau sok-sokan ini loh, orang dari barat begini, orang dari timur begini, Tiongkok begini. Tetapi saya mau mengajak kita melihat apa yang menjadi esensi perbedaan, saudara, antara proses pemuritan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi contoh, yang dicontohkan dari Alkitab, Musa kepada Yosua, Yesus kepada 12 murid, dan ya kecuali satu yang gagal digantikan oleh Paulus, dan Paulus kemudian murid Timotius. Perbedaannya adalah bahwa guru-guru agung itu, saudara-saudara, mereka hanya mengajarkan knowledge yang mereka berhasil. Pengetahuan yang mereka ajarkan kepada murid-muridnya membuat murid-muridnya berhasil, bahkan bisa lebih agung, lebih besar daripada sang guru, saudara-saudara. Bahkan juga etika tentunya, ya, seperti Konfusius memiliki etika yang baik, dan itu diberikan atau dilanjutkan oleh murid-muridnya, saudara. Tetapi saudara, yang membedakannya adalah kita, kitab suci mengajarkan bahwa proses pengkaderan, proses pemuritan Kristen lebih daripada sekedar transfer ilmu pengetahuan, lebih daripada sekedar transfer moral atau etika, tetapi transfer spiritualitas, takut akan Tuhan. Nah, ini Musa menuntut Yosua takut akan Tuhan. Murid-murid Yesus juga dituntut untuk takut akan Tuhan. Paulus kepada Timotius juga takut akan Tuhan. Saudara, sayang sekali di gereja banyak sekali mentor rohani tidak menjadi mentor yang baik. Karena ketika pengarahan, ketika membimbing yang di bawahnya, entah aktivis, entah majelis, entah siapapun, tidak membimbing secara spiritual. Ada juga yang seperti itu, walaupun ada juga. Saya senang sekali waktu dibimbing oleh mentor saya, Pendeta Jonathan Loh. Ini banyak waktu saya masih di gereja di GKY Puri, banyak hal-hal rohani yang saya dapatkan dari beliau, sehingga dikuatkan. Nah, disinilah yang kita lihat, saudara-saudara, bahwa seorang guru rohani adalah seorang yang mengajarkan takut akan Tuhan melalui satu proses pemuritan. Yang disebut dengan proses pemuritan itu adalah sesuatu yang dipersiapkan sejak dini. Pemuritan itu nggak instan, saudara. Ya. Kita hidup di dalam zaman yang instan, yang mau cepat, ya. Pokoknya jadi aja ya. Wah. Tapi yang namanya pemuritan itu tidak seperti itu. Seperti Musa mengajarkan kepada kita bahwa dia memuridkan Yosua sebagai hambanya sejak Yosua masih muda.
bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, saudara, mengkader penerus, bukan cuma setahun 2 tahun, tetapi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, saudara. Sehingga ini bukan satu proses yang instan, ya, simsalabim jadi, tidak. Tetapi ada satu jenjang-jenjangnya, saudara, ya, yaitu jenjang-jenjang yang jelas sekali, saudara-saudara. Hidup bersama, nah itu dibutuhkan, ya. Sehingga kemudian meneladani Kristus. Nah ini intinya, selain takut akan Tuhan, meneladani Kristus. Itu yang tidak ada di dalam kepemimpinan sekuler, itu yang tidak ada di dalam kepemimpinan dunia. Yang hanya ada di dalam kepemimpinan Kristen. Bagaimana proses pengkaderan itu, sang guru menyerupai Kristus dan sang murid juga menyerupai Kristus, saudara-saudara. Dan ini nggak gampang. Ini tidak gampang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita lihat adalah satu pergumulan yang tidak mudah untuk kita lakukan, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bahwa berikutnya, salah satu cara memuridkan yang paling efektif di dalam gereja adalah, saya lihat saat ini, di dalam zaman ini, ya tentunya juga sejak zaman Yesus, ya, adalah pemuritan dalam bentuk metodenya komsel, kelompok sel, atau KTB yang saya lihat, saudara-saudara. Ya, nah ini menarik sekali karena apa? Karena memang di sana ada hidup bersama, di sana ada berbagi pengalaman, bukan hanya berbagi pengetahuan, tetapi berbagi pengalaman hidup. Di sana kita juga ada training bagaimana kita boleh memiliki disiplin saat teduh, ya, kita dipantau saat teduhnya, kita dipantau kehidupan doanya. Seperti saya dulu ikut KTB di kampus waktu saya belum masuk sekolah teologi. Memang tidak gampang mengikuti KTB, saudara-saudara. Ya, apalagi di dalam zaman sekarang ini, lebih gak gampang lagi, saudara. Saya sendiri dulu sering kabur-kabur, ya, nggak mau belajar, gitu, ikut masuk KTB, ya, sama senior saya, dikejar-kejar, ya, sampai berapa bulan baru saya mulai masuk, dan saya dibina dalam KTB 2 tahun lamanya, saudara. Memakai buku dari buku Memulai Hidup Baru MHB yang terbitkan oleh Perkantas, lalu ada lagi buku Berani Tampil Beda, dan buku-buku kurikulum itu, saudara. Sehingga itu membentuk kerangka pikir saya, dan bukan hanya membentuk kerangka pikir, tapi juga kerohanian saya. Itu yang menjadi sebab kenapa saya menjadi hamba Tuhan. Saya menjadi hamba Tuhan oleh karena Tuhan pakai mentor senior saya untuk membimbing saya. Saya duluan malah yang jadi hamba Tuhan, baru belakangan senior saya itu yang pemimpin KTB saya masuk sekolah teologi, gitu. Nah, saudara, bagaimana saya dikejar-kejar, ya, pada waktu itu. Perlu hati murid yang mau belajar, Nah, di dalam zaman sekarang nggak gampang, saudara, ya. Komsel itu pun untuk menjalankan komsel nggak gampang, nggak mudah. Banyak gereja yang menjalankan komsel, tapi kebanyakan hampir 50% bahkan lebih komselnya nggak jadi. Waktu zaman saya juga waktu KTB, namanya KTB, dari 10 kelompok KTB paling yang jadi hanya 3. Hanya 2 yang jalan terus konsisten sampai 2 tahun. Sisanya lepas satu-satu. Ini proses penyeleksian, saudara-saudara, yang nggak gampang. Karena nggak semua orang mau jadi murid. Karena nggak mau semua orang mau diajar. Nggak semua orang mau belajar. Celaka ini. Apalagi di dalam zaman ini, ya, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, ya, barangkali banyak orang berpikir, ngapain lagi ikut KTB, ikut komsel? Mau belajar kan udah ada YouTube. Dulu waktu zaman saya belum ada YouTube.
Mau tahu sesuatu gampang, tinggal buka aja belajar dari YouTube. Nggak usah ikut-ikut KTP, nggak usah ikut-ikut komsel. Tapi itu cuma transfer pengetahuan. Kita bisa belajar dari seorang guru besar di YouTube itu, saudara. Apa yang kita tonton kita pelajari. Tetapi itu hanya kita mendapatnya secara knowledge. Tidak ada hidup bersama, living together, dan berbagi bersama, mendoakan bersama. Tidak ada. Itu yang tidak kita dapatkan dari kelompok tumbuh bersama atau komsel ini, saudara ya. Maka saudara, bagus sekali kalau misalnya kembali dijalankan nih komsel Serpong ya. Udah setahun lebih berhenti, digiatkan lagi, bahkan dibentuk lagi komsel-komsel yang baru, bukan hanya di Serpong saja, saudara-saudara. Bahkan sekarang PRBK juga kami menekankan komsel ini, saudara. Dari 3 komsel, jujur, yang jalan efektif, yang benar-benar jalan kontinu, itu komsel yang ketiga, yang dibimbing oleh kelompok Lause Yuli, saudara. Dan yang paling muda itu, kelompok yang muda-muda yang masih gampang dibimbing. Minta maaf nih yang senior-senior nih PRBK ya. Diajak komsel kabur-kaburan. Sibuk kerja lah, sibuk inilah, lagi di jalan lah gitu kan. Sehingga paling kalau kelompok kami, kelompok yang paling tua, yang kami bimbing, saya dan istri bimbing, itu paling yang hadir berapa orang, sering nggak lengkap daripada lengkapnya, saudara. Nah sekarang anak-anak yang dari tunas remaja ini masuk ke PPBK, saya bilang sama istri, ini harus kita pegang nih. Yang senior-senior udah masuk ke komunitas dewasa muda. Jadi otomatis buyar, udah. Mereka sudah punya komunitas sendiri. Nah sekarang kita udah nggak ada lagi yang kita bimbing, maka yang tunas remaja ini yang baru 4 orang, puji Tuhan, terima kasih Pastor Susan untuk operannya. Nah ini yang harus dibimbing untuk mereka boleh menghidupi firman Tuhan itu. Karena di dalam komsel ini ada dialog, ada sharing, beda dengan PRBK. PRBK lebih banyak satu arah, walaupun ada tanya jawab, tetapi dalam komsel ini kita lebih dapat menghidupi bersama-sama. Maka saudara, di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Musa kepada Yosua adalah satu proses peralihan kepemimpinan. Maka jikalau kita ingin gereja Isa Al-Masih berhasil di dalam proses peralihan kepemimpinan dari yang sudah lansia, pemimpin zaman dulu, kemudian pemimpin yang parubaya, dan sekarang yang muda-muda, proses itu harus jauh-jauh hari, nggak bisa mendadak, nggak bisa instan, dan mesti ada satu kurikulum sebetulnya yang cukup memadai, seperti yang dilakukan oleh beberapa gereja, kurikulum yang berkelanjutan, saudara-saudara. Sehingga kepemimpinan gereja di masa yang akan datang dapat berlangsung. Maka di sini kita melihat bahwa kepemimpinan itu adalah bukan leaders for tomorrow. Waktu saya dulu di zaman mahasiswa ada slogan namanya student today, leaders tomorrow. Tetapi di dalam zaman sekarang ini, saudara, udah nggak berlaku lagi. Bukan berarti sekarang mereka itu mahasiswa, anak sekolah, nanti mereka jadi pemimpin. Tidak. Justru ketika mereka dilatih, dibina, saat itulah mereka harus jadi pemimpin. Jadi melatih pemimpin-pemimpin bukan untuk nanti masa yang akan datang, tapi untuk sekarang. Karena di dalam era yang sekarang sungguh beda dengan era yang lalu-lalu. Harus dari kecil. Dulu saudara, orang yang sukses dimulai dari usia berapa? Kalau menurut filsafat Yunani kuno, pemimpin, orang dilatih jadi pemimpin, benar-benar bisa jadi pemimpin 50-60 tahun. Jadi konsepnya Socrates, Plato itu 60 tahun orang boleh siap jadi pemimpin beneran. Minimal 50 tahun. Tetapi di dalam abad modern ini, saudara, berapa? Life began at 40, bukan? Jadi hidup
Kita itu karir kita itu kita bisa menjadi seseorang pemimpin, rata-rata bilang dimulai dari 40. Tapi saya lihat, saya amati, lihat di televisi belakangan ini ya, di masa pandemi dengan era teknologi sekarang, pemimpin itu bisa jadi turun loh, jadi muda, lebih muda loh. Bukan, nggak usah nunggu 40, mereka udah jadi bos, nggak usah. Umur 30, bahkan ada yang umur 25, sekarang mereka udah banyak menjadi entrepreneur, menjadi pemimpin, sukses dalam dunia kerja, saudara-saudara. Jadi betapa semakin mudah orang dipersiapkan jadi pemimpin, saudara. Nggak nunggu 40 lagi, baru kemudian pecah telur ya, jadi bos begitu ya, memulai karirnya, karir dalam arti yang sesungguhnya gitu. Sekarang ini luar biasa. Anak-anak usia muda kalau kita lihat ya, nonton di Metro TV ya, saudara. Kalau nonton tergantung nonton apa ya. Kalau kebanyakan nonton Trans TV ya filmnya apa gitu kan. Tapi kalau kita melihat ya berita satu Metro TV ya kadang-kadang bolehlah TV One gitu ya. Tapi kalau kita lihat berita-berita kayak gitu atau Kompas TV, maka kita akan lihat wah banyak sekali diwawancara. Dan mereka hemat-hemat. Baru-baru ini saya lihat Kick Andy mewawancara seorang anak muda masih usia 30 tahun, tapi dia udah buat aplikasi, saudara. Aplikasi untuk membantu korban-korban pandemi. Hebat. Dia buat aplikasi untuk membantu korban pandemi di mana orang bisa bantu apa saja dan masuk di aplikasi itu. Dengan dunia teknologi sekarang banyak orang bisa membuat aplikasi-aplikasi baru. Teman saya dulu di sekolah saya yang pertama kali reform, dia sekolah teologi, dia juga sekolah IT di Australia, saudara. Jadi lucu, dia lulus SMA sekolah teologi, tapi karena ada sesuatu dalam psikisnya dia kemudian keluar lalu melanjutkan sekolah di Australia IT, lalu lulus. Dia lanjut lagi sekolah di reform, lalu lanjut lagi ambil MTH sudah, dan dia ngerti IT, dan sekarang dia membuat satu program namanya Limpah. Ya selain Limpah ada lagi program-program yang lain ya, Alkitab bersuara dan lain sebagainya. Nah itu isinya khotbah-khotbah, saudara, renungan-renungan. Jadi saya dibilang berapa waktu yang lalu dibilang, kok bagi dong, buatin video dong, video khotbah. Maksudnya gimana? Iya, satu seri 5 video khotbah. 5 nanti saya akan tampilkan. Jadi orang-orang itu teman-teman saya yang lain udah diminta sama dia juga. Nah buka aplikasi itu, kalau saudara buka aplikasi itu namanya Limpah, maka saudara akan melihat khotbah-khotbah yang bagus, perenungan-perenungan ya, banyak sekali gitu loh. Jadi lebih dari YouTube. Kalau YouTube mencar-mencar, tapi di sini dalam satu aplikasi kita bisa lihat khotbah-khotbah itu. Wah, banyak, masih muda dia. Jadi saat ini nggak bisa enggak. Namanya proses kaderisasi, regenerasi kepemimpinan harus dimulai dari pemuda, tunas remaja, bahkan kalau bisa sekolah minggu, saudara. Untuk melahirkan pemimpin-pemimpin gereja yang baru. Sebagaimana Musa sudah menelurkan Yosua sebagai pemimpin penggantinya, saudara. Sehingga Yosua pun kita lihat bahwa kalau dia perang, wah luar biasa. Hampir dia nggak pernah kalah. Dia mendapatkan warisan rohani dan warisan ilmu perang dari Musa. Inilah yang bisa kita pegang. Menjadi seorang pemimpin yang dipersiapkan sejak dini. Pelajaran dari Musa dan Yosua ini kiranya membantu kita bagaimana membentuk pemimpin-pemimpin gereja di masa yang akan datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur lewat pelajaran pada pagi hari ini kami boleh sekali lagi dilengkapi dan diingatkan pentingnya melakukan satu regenerasi. Kami sebagai murid-murid Kristus, biarlah kami memiliki hati sebagai murid, hati yang mau belajar, hati yang mau dibimbing. Ampuni kalau kami masih seringkali lari dari pembentukan Tuhan,
dari program-program yang sudah disediakan oleh gereja yang begitu baik, tapi kami tidak menggunakan itu Tuhan. Kami tidak catch the moment. Biarlah Tuhan